Oke, selamat pagi anak-anak. Kok lemes, coba suara yang keras. Selamat pagi anak-anak. Ditambahin no, pagi, luar biasa. Ulang lagi ya. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Luar biasa. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi hari ini ya kita ketemu kembali dengan Pak Andri. Ada anak yang dia masuk hari ini? Ada. Oh, ikut lomba ya? Ya, ada yang ikut lomba madrasah ya, ada yang sakit ya. Mudah-mudahan teman kita selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan lombanya dan diberikan kesehatan bagi yang sedang sakit. Nah, anak-anak semuanya, kita sekarang di kelas 6 pastinya pengen punya harapan, betul tidak? Nah, tapi sebelum aku membahas harapan itu, dulu pengen tolong yang bertugas hari ini siapa ya memimpin pembiasaan? Oh, Mbak Ayunda, silakan. Mbak Ayunda sini. Yeah. Semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri. Kita mau menyanyikan lagu. Mas Taufik belajar Pancasila. Hitungan, silakan dipimpin. Semuanya silakan boleh duduk. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Andri ingin apa? Ingin membuat tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih Pak? Ya, sebuah kesepakatan yang kita yakini bersama. Ya, jadi kamu pengen ada harapan apa di kelas 6 ini, punya cita-cita apa? Ya, punya cita-cita apa, harapannya apa? Nanti boleh ditulis di keinginan kamu. Nanti kita akan membuat bersama kesepakatan kelas ini, ya, betul ya Mas Mosek ya, ya, oke, siap ya. Nanti Pak Andri bagikan kertasnya. Nah, sekarang siapa yang mau bantu Pak Andri bagi kertas? Siapa? Silakan Wenda sini dibagikan kertas. Ada lagi yang teman-teman yang laki-laki ada yang bantu? Silakan Fadli sini dibagikan ya, satu anak dua. Iya, dibagikan masing-masing. Yuk, biar cepat dibagikan satu lagi. Sama lagi yang mau bantu sini, Alfian. Ya, Dida sini Dida. Ayo deh. Dibagikan satu anak dua. Satu anak dua lembar ya. Dan siapkan pulpennya. Sudah, tasnya? Yang di sini sudah belum? Suaranya kok disini belum? Yang sebelah sini sudah? Yang sebelah atas sudah? Sini balik ke bawah kalian, sebagian sudah? Sudah? Oke, nah ini di kertas post-it ini, tolong kalian tulis harapan kalian. Keinginan kalian di kelas ini inginnya seperti apa sih? Ya? Kira-kira dia mau tanya tidak? Contohnya seperti apa? Liana mau tanya? Contohnya seperti apa? Hah? Tidak boleh mengajak orang tua. Iya, itu salah satu contohnya. Kalau misalkan sama ya nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh contek-contekan ya. Harus keinginan kamu sendiri. Silakan Pak Guru kasih waktu 1 menit untuk menulis harapan keinginan kalian. Boleh dari lebih dari 1 ya, atau lebih dari 2 boleh. Silakan. Apa sih? Iya, jangan lupa dikasih nama ya. Ya, silakan kasih nama. Boleh.
Ada yang sudah? Kalau yang sudah bisa langsung ditempelkan di sebelah sini ya. Nah, di sebelah sini ditempelkan. Oh, yang buatnya sudah selesai. Gak apa-apa, harus selesai. Boleh ditempelkan sebelah sini. Silakan. Ya, sudah boleh ditempelkan. Ya, silakan ditempelkan sebelah sini ya. Yang rapi ya, tempelnya ya. Itu masih lulusan masih bisa lulus. Nah, 3 boleh, 2 boleh, 1 kan juga boleh ya. Yang penting itu adalah murni keinginan kalian, adalah keyakinan kalian, harapan kalian di kelas 6 ini mau seperti apa sih? Kelas ini pengen seperti apa sih? Anak-anaknya pengen seperti apa sih? Oke, silakan yang belum silakan tangan sama. Oh, ini kalimat positif itu nanti. Nanti mau lihat ubah dulu. Dari apa keyakinan kamu, harapan kamu mau kita ubah dulu kalimat positif. Oke, yang sudah silakan boleh duduk. Oke, sudah ya. Sekarang Pak Andi, minta tolong beliau semuanya kembali ke tempat duduk. Pak Guru minta tolong dibacakan salah satu punyanya masing-masing, Pak. Asal silakan saya masih di depan, coba dibacakan. Punya asal Bapak? Dibacakan. Saya ingin, coba. Saya ingin satu kita kuliah itu catatan kami sedang memberikan tugas. Dua, kita cepat cepat. Tiga, juga itu sama teman. Tepuk tangan buat Asal. Coba itu adalah harapan Asal, coba. Sekarang satu lagi yang perempuan Riri, coba masuk sini, dibacakan Rin. Mana harapannya kamu? Terus? Ya. Oke, tadi harapannya Lili itu di kelas itu tidak boleh membuli teman. Terus tidak boleh apa namanya? Mengejek orang tua. Terus di dalam kelas tidak boleh berlari-lari. Nah, sekarang Pak Andri minta tolong Novita, tolong maju ke depan, Novita. Jangan buang sampah sembarangan. Oke, bagus semua harapan kalian. Tapi Novita itu jangan membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang dari harapan kalian ini kan hampir bagian jadi sama. Ada yang sama nih, jangan melihat orang tua, jangan membuli, ya, betul ya. Terus apalagi tadi? Jadi tidak membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu hampir sama. Nah, sekarang coba Pak Andri tadi yang sudah kalimat yang sama itu tidak membuli, ya, hampir ya, tidak mengejek. Berarti kalau kita bikin ke kalimat positifnya apa? Apa? Menghargai teman, ya, menghargai teman. Terus tadi yang jangan membuang sampah. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Nah, terus tadi ada yang tidak ribut saat ada Pak Guru menjelaskan. Terus apa? Ada lagi ini apa? Tidak berbicara kasar. Berarti kita harus apa? Sopan, santun. Nah, terus tadi yang belum saat pelajaran itu harus aktif. Ya, tidak boleh ribut. Berarti harus apa di sini? Aktif dalam belajar. Nah, sekarang perhatikan semuanya. Dari apa harapan kamu yang di sini kalimat kita udah berubah ke kalimat positifnya. Tetapi kita harus sesuaikan dulu dengan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa sih? Nilai-nilai universal yang dipegang masyarakat. Contohnya tentang apa? Kedisiplinan, tanggung jawab. Harus mengandung itu. Kira-kira kalau membuang-buang sampah pada tempatnya berarti kan bertanggung jawab ya? Ada nilai bertanggung jawab ya? Terus kalau menghargai teman kan berarti di situ ada nilai kebajikannya juga. Nah, kebetulan untuk SD, untuk Indonesia nilai kebajikannya itu adalah profil belajar Pancasila. Apa? Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa. Contoh di menghargai teman otomatis kita kan beriman dan bertakwa ya. Kalau kita tahu kita punya Tuhan, kita tidak boleh saling membuli, betul ya? Ada nilai kebajikannya. Terus yang kedua toh berakhlak mulia.
Nah, berarti nilai sopan santunnya kan juga ada ya? Ada nilai kebajikannya. Terus apa lagi? Berpikiran global. Nah, ini menghargai teman. Kita teman beda-beda orang, beda-beda lahirnya, beda-beda apa. Tapi kita harus menghargai. Selanjutnya apa? Gotong royong. Nah, harus saling membantu. Ya, di sini ada aktif belajar. Terus apa lagi? Mandiri nih, di sini aktif dalam belajar. Mandiri. Kamu harus tahu yang namanya belajar ya harus memperhatikan dulu, mengerjakan tugas dengan baik. Kalau mendapatkan tugas bikin harus apa? Dilaksanakan, jangan disuruh-suruh terus, betul? Nah, sekarang dari kalimat positif ini, yuk kita bikin yang lebih universal lagi, keyakinan kelas. Dari menghargai teman, kita rubah apa? Kan menghargai teman, hanya menghargai teman, harus bisa saling dua arah. Berarti apa? Harus apa? Saling menghargai dan menghormati. Dan menghormati. Nah, sekarang yang kedua, buang sampah pada tempatnya. Nah, karena kan sampah kan banyak saja. Buang sampah bukan buang sampah saja, tapi juga harus membersihkannya. Berarti kita harus apa? Menjaga kebersihan lingkungan, ya. Menjaga kebersihan lingkungan. Nah, terus yang ketiga itu kita harus apa? Sopan santun. Yang keempat, aktif dalam belajar. Aktif dalam belajar. Alhamdulillah, kesepakatan di kelas 6 sudah jadi. Coba yang pertama dibaca bersama-sama. Keyakinan kelas 6. 1. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Oke, keyakinan kelas ini disepakati atau tidak? Sepakat. Yang sebelah sini sepakat tidak? Sepakat tidak? Sebelah sini? Sebelah sini? Oke, dan karena kita sudah sepakati semuanya. Jadi setiap keyakinan kelas pasti ada konsekuensinya. Jadi kalau melanggar keyakinan kelas pasti akan dapat konsekuensinya. Contohnya apa Pak Guru? Misalkan buang sampah sembarangan, konsekuensinya harus membersihkan sampah yang dibuangnya, sudah ditaruh lagi. Kemarin sudah ya, kebetulan anak data sudah melakukan itu ya, sudah. Dan kemarin anak data buang sampah sembarangan. Terus tadi sudah kita langsung meyakini bahwa keyakinan kelas itu harus menjaga kebersihan. Alhamdulillah sudah membuang sampah dengan bagus. Terus kemarin ada Ananda Alfian ya, berarti nanti harus aktif dalam belajar. Harus semuanya mengumpulkan tugas. Kalau tidak mengumpulkan tugas berarti harus membuat konsekuensinya, harus membuat tugas tersebut ya. Oke, siap dengan konsekuensinya ya. Kita diyakini bersama ya. Oke, terima kasih pada anak-anak kelas 6. Alhamdulillah. Nanti Pak Guru akan bikin keyakinan kelas ini dengan poster. Nanti biar ditempel di kelas kita, biar kita ingat selalu keyakinan kelas. Paham semuanya? Siap semuanya? Oke, sekarang terima kasih. Alhamdulillah keyakinan kelas kita sudah jadi. Harus kita yakini bersama. Siap ya semuanya ya? Siap, terima kasih. Coba siap untuk meyakini keyakinan kelas? Siap. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Bapak Ibu Guru SD Kejabon 7 Kota Tegal pada acara berbagi praktik baik Kompel Jam Pitu Berbagi Ilmu UPTD SPF SDN Kejabon 7 dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Sutrisno. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada kegiatan hari ini. Pertama pembukaan, kedua sambutan Kepala UPTD SPF SDN Kejabon 7 Kota Tegal, ketiga pemaparan diseminasi budaya positif, dan yang keempat penutup. Sebelum kita mulai acara, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SD Kejabon 7 Kota Tegal. Kepada Ibu Sriwati dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Kejamban 7. Mari sebelum pertemuan ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mengadakan kegiatan, yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Andri Sutrisno, yaitu dengan judul budaya positif. Mudah-mudahan pada kegiatan ini kita bisa melaksanakan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam selanjutnya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di kemudian hari kita semua mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan, pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan, yaitu pemaparan berbagi praktik baik budaya positif Kombel Jampitu berbagi ilmu UPTG SPR SD Kejambon 7. Mudah-mudahan dengan nanti penyajian dari Pak Andri Sutrisno bisa memberi manfaat bagi Bapak dan Ibu Guru SD Kejambon 7, dan tentu nanti barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang kurang paham, kita bisa untuk menanyakan apa-apa yang kita perlu tanyakan, dan nanti kita bisa bermusyawarah dan didampingi oleh Bapak Sutrisno. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun dari awal sampai akhir, dan sudah barang tentu membuahkan hasil dan bisa dipraktekkan di sekolah SD Kejambon 7. Kiranya saja sambutan dari kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sriwati. Untuk acara ketiga adalah yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Andri Sutrisno. Pada Pak Andri Sutrisno dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya banggakan, dan tak lupa juga terima kasih kami lakukan kepada Bapak Ibu yang ada di sini, yang sudah hadir di sini, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kami waktu, izin, dan serta tempat hingga kegiatan berbagi praktik budaya positif di Kombel Komunitas Belajar Jampitu Berbagi Ilmu ini bisa terlaksana dengan baik. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Andri Sutrisno, dan alhamdulillah di kesempatan kali ini ingin mencoba sharing ilmu, berbagi ilmu. Tapi dalam hal ini saya bukan menggurui, tapi kita saling belajar bersama di sini. Langsung saja Bapak Ibu, kita tahu yang namanya di tujuan belajar kita adalah berbagi konsep inti budaya positif. Jadi budaya positif itu apa sih? Nanti kita akan belajar itu, dan selanjutnya menambah budaya positif sekolah melalui pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi, serta menyebarluaskan praktik baik dalam pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kalau kita lihat dalam tujuan ini, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ke depannya, dapat melakukan pembuatan keyakinan kelas maupun bisa melaksanakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, dalam kesepakatan dalam kelas ini yang sudah kita sepakati bersama, kita hadir sepenuhnya, otomatis hadir sepenuhnya itu berarti jiwa dan raga ada di sini, maksudnya seperti itu. Dan yang kedua, mengisi presensi, tadi sudah mengisi presensi,
Dan yang ketiga, mengikuti kegiatan dengan baik, berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan saling menghormati, mendapat serta berbagi praktik baik. Nanti Bapak Ibu silakan selesai bersama terkait dari kegiatan ini. Selanjutnya adalah perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu kita tahu di sini dewasa ini dengan adanya Merdeka Belajar sangat berbeda sekali dengan perubahan belajar. Dulu guru itu sebagai center. Dalam arti center itu apapun pengetahuan ada di guru, dalam arti seperti itu. Tapi di sini adalah kita di Merdeka Belajar ini, di kurikulum ini kita diharapkan itu malah guru itu sebagai apa? Sebagai fasilitator ataupun sebagai manajer untuk memimpin dari pembelajaran. Nah, hal ini juga berlangsung dengan yang namanya paradigma pergeseran dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, dari awal ini saya akan mau cerita, jadi kita akan praktek dulu di sini. Nah, ada sebuah cerita bahwa Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan. Jadi nanti ada teman Anda yang mengepalkan satu tangan, satunya berusaha membuka. Nah, yang satu mau bagaimanapun caranya itu tetap mengepalkan tangan, jangan sampai terbuka. Yang satunya bagaimana caranya biar ini bisa terbuka di tangannya. Nah, sekarang saya akan bagikan kertas di masing-masing, nanti bisa berpasangan. Nanti Bu Rina sama Bu Lia, Bu Wati sama Bu Tri, Bu Sela sama Bu Nurul, dan Bu Dini sama Bu Isa. Nah, oke, ini sebagai contoh saja, minta tolong Bu Sela dan Bu Nurul ke sini ke depan. Nah, jadi yang namanya teori kontrol dan stimulus respon itu sangat berbeda. Dulu kita hanya menstimulus, mengiming-imingi. Jadi dari siswa itu akan ikut, tapi sekarang udah jadi pergeseran. Nah, yang jadi coba salah satu ada yang megang kertas, coba di sini dipegang Bu Nurul dan diremas, salah satu diremas. Nah sekarang yang satunya jangan diremas ya, yang satu aja, Ibu Wati yang megang. Ya, nanti bagaimana caranya Bu Sela? Berarti yang megang siapa di sini? Ya, Putri. Yang remas Bu Wati. Nanti Putri bagaimana caranya biar ini kebuka? Bu Indah yang remas, ya ditutup, dikepalkan tangan. Bu Rina bagaimana caranya biar itu kebuka? Dan Bu Dini diremas, Bu Isa mencoba membuka itu. Nah, sekarang kira-kira bagaimana membuka kepalan tangan? Kira-kira gimana? Terus jadi sudah diminta mau ditawar bakso nih. Gak mau buka ternyata. Ya. Nah. Ganti pijahan gimana Bu? Oh, usul ya. Jangan pizza, usul aja. Bisa kalau itu terbayang. Oke, jadi Bu dari praktek ini kita tahu. Jadi yang pegang kendali adalah Bu Nurul atau Bu Sela? Bu Nurul. Nah, seperti halnya sekarang kita sebagai guru, Bu Sela dipanggilkan guru, Bu Nurul sebagai murid. Kalau dari murid itu tidak membuka kesempatan bahwa saya siap dikontrol sama guru, itu nggak bakal bisa dikontrol sama guru. Mau dikasih ini, kalau nggak mau, saya nggak mau. Kalau saya nggak mau ya udah. Nah, kadang kita menemukan hal seperti itu ya Bu sama murid ya. Nah, terima kasih Bu Sela sama Bu Nurul atas kita praktekkan langsung di sini. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, yang namanya teori kontrol itu. Jadi yang namanya anak didik kita itu tidak bisa dikontrol sama kita. Kalau mereka tidak mengizinkan kepada kita. Kalau mereka mengizinkan, kita bisa mengontrol. Contoh seperti yang tadi, diiming-imingi bakso. Kalau dia nggak mau, ya nggak mau membuka. Nah, itu salah satu contoh secara gambaran besarnya seperti itu. Lah, hal ini kenapa? Karena dia nggak mau, itu kenapa? Jadi siswa itu harus punya apa? Motivasi intrinsik. Nah, konflik, maaf ya Bapak Ibu. Jadi kalau siswa punya motivasi internal, itu lebih bagus daripada motivasi dari
eksternal. Nah, dewasa ini kurikulum sekarang itu kayaknya melihat dia anak itu punya kesadaran diri ketimbang dari motivasi dari gurunya. Nah, hal ini yang akan kita bahas bersama terkait budaya positif ini. Nah, dalam kegiatan cobalah buka tadi sesungguhnya, yang bisa mengontrol, yang bisa mengontrol, membuka, menutup kepalan tangan adalah diri sendiri. Ini adalah yang disebut teori kontrol. Siapapun kalau kita nggak mau buka, nggak bakal. Ya, itu adalah sebuah teori kontrol. Nah, ilusinya sekarang gini, ada beberapa teori kontrol William Glasser ini meluruskan beberapa miskonsepsi. Guru mengontrol murid, sebetulnya itu guru tidak bisa mengontrol murid. Kalau dirinya tidak bersedia dikontrol, dan nanti bisa membuka mulut sama guru gitu. Terus bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sebenarnya yang sudah miskonsepsi, yaitu yang salah sebetulnya. Nah, maka dari ini yang dari teori kontrol ini bahwa disiplin bahwa kita motivasi internal adalah yang sangat penting. Makanya itu sangat perlu diperlukan oleh siswa kita. Nah, sekarang ini adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Kita kenal yang namanya disiplin itu dengan taat aturan, ya. Tadi dengan taat aturan, dengan apapun lah, dengan tata tertib. Sebetulnya itu makna kata disiplin itu dari bahasa Latin, Bapak Ibu, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Nah, disiplin yang artinya adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Sebetulnya itu pengertiannya. Tetapi kata disiplin sering dimiskonsepsikan dengan bahwa kita disiplin itu dengan tata tertib, jadi apapun disiplin itu bisa diterapkan bukan hanya dengan tata tertib. Tapi kalau kita disiplin, belajar mengikuti, ya itu namanya disiplin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dari makna kata disiplin dari Ki Hajar Dewantara. Kita tahu Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan kita di Indonesia, bahwa bapak kita menyampaikan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adanya harus disiplin yang kuat. Nah, dari Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa kita harus punya disiplin yang kuat. Apa itu? Disiplin diri. Nah, yang paling susah adalah disiplin diri. Maksud disiplin diri ini, kita itu bukan karena ada peraturan, bukan karena ada hal lain, tapi menghargai diri sendiri. Nah, jadi inginnya siswa-siswa kita setidaknya itu punya disiplin diri. Memang saya sendiri mengalami dalam arti mendidik, Bapak Ibu juga mengalami mendidik. Kalau kita mengingatkan walaupun membawa sampah itu pasti gurunya itu enggak bosan-bosannya tiap hari pasti ngomong lah. Belum muncul nih disiplin diri dari anak. Nah, ini hal yang memang sangat berat bagi tugas kita, tapi mudah-mudahan kita bisa nanti sedikit demi sedikit untuk bisa memantapkan siswa kita. Jadi disiplin diri ini disiplin yang dari diri sendiri. Dia bisa melakukan apapun karena diri sendiri, bukan karena takut dengan gurunya, bukan karena takut dengan temannya, bukan karena takut dengan hukuman. Ini yang diharapkan dari disiplin diri ini. Oke, baik Bapak Ibu, jadi dari dampak disiplin diri ini sangat banyak sekali. Bapak Ibu bisa melihat di sini, bisa membuat seseorang menggali potensinya sendiri, membuat seseorang mempelajari bagaimana cara mengontrol diri. Nah, kadang kita ada anak yang masih belum bisa mengontrol diri, ada yang berkelahi atau ada segala macam. Nah, itu salah satunya. Dan yang paling penting, yang paling bawah Bapak Ibu, jadi membuat seseorang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, ini kadang yang sangat sulit yang kita terapkan pada murid kita. Kita pun kadang sudah mencoba berbagai cara, kita menemui kesulitan, tapi tidak apa-apa Ibu, kita selalu mencoba melalui komunikasi yang baik. Insya Allah nanti ke depannya bisa ada muncul, walaupun ini bisa jangka panjang, tidak serta-merta langsung ini. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu nilai kebajikan yang kita anut di Indonesia dalam pendidikan kita adalah profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikan ini memiliki motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Nah,
Jadi makna disiplin positif di sini mengarah pada disiplin diri yang membuat anak dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kalau anak bisa mengontrol diri, mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang tidak bagus, mana yang bagus. Dia bisa tahu posisi dirinya. Nah, jadi dengan adanya kontrol ini, diri mereka sendiri itu bisa melaksanakan, dianggap anak-anak itu bisa mandiri. Selanjutnya membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Nah, yang dimaksud ini anak-anak bisa memahami dengan diri sendiri, posisinya ada di mana. Yang kedua, cara penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Nah, baik, untuk nilai-nilai kebijakan yang kita pakai dalam pembelajaran kita menggunakan nilai profil pelajar Pancasila, itu khususnya di Indonesia. Nilai kebijakan kadang universal banyak, ada yang dari internasional. Cuma yang kita pakai dalam pendidikan di sini yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu adalah nilai-nilai yang harus kita tanamkan, nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada para siswa kita. Nah, di sini motivasi. Kadang gini, Bapak Ibu, pasti anak-anak kita, anak didik kita yang di sini, ya kita wajar lah maksudnya. Kadang motivasi perilaku manusia ini bukan anak kita, tapi kita sendiri untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang melakukan hal yang positif itu kadang untuk menghindari tidak nyamanan atau hukuman. Anak-anak kita kan seperti itu, kadang masih berbuat mengerjakan PR itu bukan karena untuk dirinya sendiri buat kita, tapi karena nanti dikasih hukuman sama bu guru, pak guru. Nah, motivasi mindset yang dari siswa kita itu masih seperti itu. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kadang seperti itu. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, dari motivasi ini, poin manakah kira-kira yang paling bagus, Bapak Ibu? Kira-kira yang paling bagus, Pak? Yang ketiga ya, Bu. Jadi kita harus bisa menghargai diri, ya. Jadi mereka itu harus bisa menghargai diri sendiri. Seperti kita, kalau kita menghargai diri sendiri ya, misalkan kita berangkat tepat waktu, melakukan pekerjaan dengan baik dan segala macam, terus kita karena diri kita sendiri membawa integritas kita sendiri itu munculnya sebagai integritas di diri kita. Siswa itu inginnya biar siswa itu tahu bahwa mereka itu mengerjakan tugas bukan karena perintah Pak Guru atau Bu Guru, tapi karena memang itu sebagai kewajiban. Nah, maksudnya seperti itu mindsetnya, inginnya dirubahnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk menghargai diri sendiri itu yang termasuk adalah motivasi internal. Kalau yang dua tadi adalah motivasi eksternal dari lain. Hei sini kamu, biar bisa ini nanti kita kasih ini. Nah, itu motivasi eksternal. Kalau yang tadi adalah motivasi internal dari kita, dari siswa kita. Nah, selanjutnya ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu biasanya kita lihat sendiri, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, seringnya seperti itu. Bahkan kadang saya juga pernah melaksanakan hukuman kadang seperti itu, yang masih dulu-dulunya. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, itu dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Dan restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan. Kalau hukuman yang bagian kedua bersifat satu arah, jadi pihak guru yang memberikan, tidak ada kesepakatan dari murid. Itu bedanya hukuman dengan restitusi. Kalau konsekuensi umumnya itu kan ada kesepakatan. Kalau sudah ada kesepakatan keyakinan jelas kan, kita nggak usah emosi bahwa kamu harus ini enggak. Mereka sudah tahu, kita tanyakan. Jadi konsekuensinya apa? Sang siswa karena sudah kita membuat keyakinan kelas, akhirnya mereka menyadari bahwa saya salah dan saya menerima konsekuensi itu. Nah, kalau hukuman itu biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh satu perbuatan ataupun kata-kata. Kalau konsekuensi tidak, atas dasar kesepakatan dari Bapak Ibu semua dengan murid-murid. Nah, kira-kira alhamdulillah di SD sini saya lihat sudah ada keyakinan kelas semua nih, Bapak Ibu. Kelas 1 hingga kelas 6 sudah membuat keyakinan kelas semua. Mudah-mudahan yang namanya keyakinan dibuat memang mudah, tetapi kadang
mengingatkan kepada siswanya, kadang yang lebih sulit mengingat kembali tekan keyakinan kelas kita. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba bermain. Bermain, coba kita akan bermain di sini antara hukuman dan sekarang Bapak Ibu jawab ya Bu. Soal pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira sanksi atau hukuman? Sanksi. Sanksi. Yang sanksi boleh tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4. Gak apa-apa, beda pendapat gak apa-apa. Kita coba sanksi ya, karena sanksi yang paling banyak. Oke, betul. Nah, ibu-ibu sudah memahami ya tiket itu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, itu hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Hukuman. Nah, hukuman. Oke. Ya, betul ya. Bagus. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu hukuman atau konsekuensi ya, Bu? Nah, sanksi atau konsekuensi ya. Ya, bagus. Betul. Kayaknya Bapak Ibu sudah memahami ya. Alhamdulillah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Kita cek. Iya, betul, itu hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Oke, betul. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman sendiri. Hukuman. Ya. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki. Maksudnya bertelanjang kaki itu sepatunya dilepas sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau sanksi? Ini masih bingung ya? Hukuman atau sanksi kira-kira? Hukuman? Hukuman? Apa sanksi? Sanksi. Coba yang sanksi tunjuk. Sanksi 3. Iya. Hukuman. Kita coba hukuman. Oh iya, hukuman. Karena biasanya hukuman terkait fisik. Iya, betul. Bu, sudah tahu ciri-cirinya nggak Bapak Ibu? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki, udah jelas itu. Hukuman, ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja. Nah, sanksi, ya. Betul. Selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Sanksi, ya betul. Sedikit sini sudah mulai ada pemahaman ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa membedakan antara hukuman. Ya. Duduk di pangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh berpikir karena mencederai teman saat bermain lapangan. Sanksi apa hukuman? Hukuman siapa coba? Sanksi. Nah, jawabannya sanksi Bapak Ibu. Jadi sanksi ini kalau kita tahu konsekuensi ini adalah sebuah tanggung jawab itu. Konsekuensinya bertanggung jawab itu. Dan masih dalam koridor itu, dalam koridor kasusnya. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit. Sanksi ya Bapak Ibu ya. Ya, ini tanggung jawab. Selanjutnya, lari mengelilingi, jelas ya. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sanksi. Sanksi Bapak Ibu. Iya. Iya, luar biasa. Selanjutnya, membersihkan kaca sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman ya. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Ya. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi di atas KKM. Baik Bapak Ibu, tadi alhamdulillah sudah ada pemahaman. Jadi pada intinya konsekuensi adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari murid. Ya, jadi menumpahkan air mereka tanggung jawab membersihkannya. Tetapi biasanya hukuman itu
di luar dari konteks permasalahannya. Tadi misalkan terlambat, suruh lari. Kan berbeda ya Bu, dengan terlambat 10 menit tapi tinggal di kelas 10 menit lagi. Nah itu ada konsekuensinya. Jadi seperti itu terkait dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, kadang hal ini anak-anak itu kadang nakal, kadang ada itu melakukan hal yang unik sekali terhadap kita atau di lingkungan sekolah itu ada dasarnya Bapak Ibu. Itu karena biasanya ada yang salah satunya kurang di kebutuhan dasar anak. Nah, kebutuhan dasar anak ini ada 5, ya, yaitu kebutuhan bertahan hidup, ada penguasaan, ada kasih sayang, ada kesenangan, ada kebebasan. Bapak Ibu pernah ada di siswanya yang bukan nakal ya, maksudnya ada sebuah permasalahan di sekolah misalkan bandel atau gimana. Ada nih Bapak Ibu? Biasanya kalau kita teliti dengan teliti, ternyata ada beberapa, ada yang kurang di sini kebutuhan dasarnya. Misalkan kalau anak yang mencuri, biasanya di bertahan hidupnya itu kebutuhan pangannya itu ada kurang. Atau anak yang kadang bandel atau kadang kurang kasih sayang. Nah, jadi seperti itu. Mereka itu bukan melakukan tanpa sebab. Mereka itu kadang di sekolah kita, karena lingkungan di sekolah ini ada sebuah komunitas ya Bapak Ibu. Permasalahannya ada kebutuhan di lingkungan keluarga seperti kasih sayang. Ada kasih sayang nih, bener kan Putri ya? Iya, jadi Putri sih betul. Kemarin studi kasusnya langsung, oh iya ternyata usul kurang kasih sayang. Makanya cari perhatian dengan, ya seperti itu. Makanya ternyata anak melakukan sesuatu itu bukan atas dirinya sendiri, mereka itu karena kurangnya dari kebutuhan dasar manusia. Kita doakan mudah-mudahan murid kita semuanya atau anak didik kita dapat terpenuhi semuanya terkait dari kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, ini 5 kebutuhan dasar yang di sini kita murid melakukan tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, biasanya gini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu melaksanakan tugas. Katanya harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Maksudnya ini ada anak lagi ngerjakan tapi sambil nyanyi sendirilah. Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah itu biasanya kan perhatian ya, kasih sayang ya. Iya, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengerin ibu guru aja. Nah itu kadang kurang kebebasan. Nah kadang ada perilaku ini karena kebutuhan dasarnya mereka itu kurang terpenuhi. Nah kebutuhan dasar yang di lingkungan sekolah ya kita harus bisa penuhi. Setidaknya ya seperti itu, kasih sayang kan masih bisa kita kasih di sini ya Bu. Walaupun kebutuhan dasar tangan, ya kadang guru saya melihat sendiri pasti melakukan itu ya Bu. Kalau ada anak yang nggak dapat sangu, yang lupa sangunya, kadang guru memberikan itu. Nah itu salah satunya. Daripada anak kita melakukan hal yang tidak, contohnya misalkan minta uang kepada anak yang lain, teman, mending kita ini pasti seperti itu. Nah jadi, sekarang posisi kontrol restitusi. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat posisi kontrol restitusi. Di restitusi ini ada 5 posisi kontrol tuh. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan manajer. Kira-kira kita ada di mana ya? Biar itu di mana? Ya, mudah-mudahan kita ada di posisi manajer. Nah, posisi penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Murid marah, dampaknya malu dan memendam amarah atau dendam. Biasanya kalau posisi penghukum itu ada di levelnya SMK ya, atau SMP. Kadang sampai terlihat berkelahi antara siswa dan guru. Terjadi seperti itu. Kalau posisi pembuat rasa bersalah, kadang guru melakukan kata-kata yang tidak nyaman. Jadi mereka merasa bersalah gitu. Kalau teman, kita dianggap asik lah. Guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya membantu murid secara persuasi. Ini bagus, tapi kalau dilakukan terus-menerus, murid kadang akan menempelkan, kurang ajar seperti itu bahasanya. Kalau posisi pemantau itu hanya sebagai pemantau, menanyakan kamu tadi apa, sanksinya apa, terus melanggar apa, ini aja. Jadi kayak komputer gitu loh. Kalau melanggar ini hukumannya ini tanpa ada pendekatan atau apapun. Itu posisi pemantau, hanya mantau.
murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Tetapi tidak dalam hal ini mereka tidak sadar. Pemantau itu tidak memberikan kesadaran pada murid. Nah, beda lagi dengan manajer. Kalau manajer itu guru berbuat sesuatu dengan bersama murid, mau mencari solusi bersama terkait dari kesalahan murid. Dan nanti murid dibimbing menyampaikan solusi, menemukan solusinya sendiri hingga berdampak murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat 5 posisi kontrol yang sudah ada di layar. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir di rumah di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Asal ya? Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali.
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis. Aduh saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Oke, baik Bapak Ibu, biar gak ngantuk silakan berdiri dulu. Ya, kayaknya sudah ada yang ngantuk. Kita kayaknya sudah dulu peregangan dulu, jadi nanti lagunya gini. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Harus ada gerakannya, Ibu. Jadi kalau menari gini, Marina gini aja wis, menaranya gini. Siap ya Bu? 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu, udah sedikit biar nggak ngantuk ya. Jadi tadi yang namanya posisi kontrol yang ini memang sangat sulit sekali bagi kita sendiri. Mungkin ada kalanya kita, tapi tidak apa-apa itu. Sebuah perubahan yang sangat kecil. Kalau kita tadi posisi ini yang paling bagus adalah posisi manajer. Walaupun belum seutuhnya, tetapi Bapak Ibu sudah mencoba, itu sangat baik. Karena apa Bapak Ibu? Hal ini dilakukan memang tidak secara instan untuk berubah pendidikan kita. Jadi outputnya ini hanya
akan bisa terlihat di jangka panjang, yaitu untuk mewujudkan murid yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, kita sampai di keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas mungkin kita sudah melaksanakan atau sudah membuatnya. Jadi keyakinan kelas ini pada intinya Bapak Ibu itu adalah sebuah metode untuk menumbuhkan disiplin positif. Jadi biasanya kan aturan kan dibuat sama guru sendiri gitu biasanya, atau kita sendiri. Tetapi kalau misalkan dari keyakinan kelas ini ada dua arah Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini ada dua arah. Jadi murid juga diminta kepada kita untuk bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas agar mereka tahu apa yang sudah dibikin. Berarti kan harus bertanggung jawab ya Bu. Kalau ikut serta membuatnya mereka kan merasa ikut serta. Jadi mereka merasa bertanggung jawab atas ini. Nah, jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Maksudnya apa Bapak Ibu? Contoh misalkan dilarang membuang sampah. Kira-kira itu peraturan atau keyakinan kelas? Peraturan ya. Kenapa? Karena kata-katanya bukan bersifat universal. Jadi kata positifnya tadi dilarang membuang sampah, berarti dilarang membuang sampah ya. Kata positifnya membuang sampah pada tempat. Ya, buanglah sampah pada tempat. Itu pun masih belum universal. Yang universal itu bisa seluruhnya. Ada yang tahu Bu? Berarti yang universal kira-kira kalimatnya gimana Bu? Kan dilarang membuang sampah. Kita ganti ke negatif dulu, positif dulu. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, iya boleh. Atau katanya gini, menjaga kebersihan. Nah, itu sangat universal sekali. Jadi kata-katanya yang bisa mencakup semuanya, maksudnya seluruhnya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata dilarang, tidak ada kata yang tadinya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak akan diingat warga, tidak usah banyak-banyak. Ya. Kalau misalkan kita dalam bahasa kita dilarang mengejek teman, nah itu bukan keyakinan kelas, tetapi kita apa? Saling menghormati, seperti itu. Itu adalah terkait dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, poin ini Bapak Ibu, jadi semua warga kelas itu harusnya ikut. Jadi kalau ada sesuatu, mereka tahu, oh peraturan ini dibuat bersama-sama. Jadi tahu konsekuensinya, tidak atas dasar suruhan atau tidak atas dasar perintah, tapi karena kesadarannya. Kalau saya melanggar berarti konsekuensinya ini. Jadi paham terkait itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah sekarang kita akan proses pembentukan keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Di situ bisa diskusi warga kelas, ada mencatat pendapat warga kelas, ganti kalimat negatif menjadi positif. Nah, sekarang kita akan mencoba Bapak Ibu, kita coba dulu. Nah, sekarang kita akan mencoba. Tadi biasanya kita sering dengar kalimat positif Bu Bapak Ibu. Ini kalimat negatif. Nah, kalimat negatif ya Bu. Nah, kita akan tuliskan di sini. Dan sekarang kita ke positif. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinannya. Nah, sekarang di keyakinan kelas ini coba yang sering kita tahu peraturan-peraturan yang sering terjadi, apa contohnya Bapak Ibu? Contoh yang sering misalkan dilarang membuang sampah, ya. Saya monggo bisa dituliskan Bapak Ibu. Nah. Iya, yang kelas maupun sekolah boleh. Iya, yang kalimat negatifnya, ya.
Oke, Bapak Ibu kalau sudah bisa ditambahkan di papan tulis, semoga perwakilan nggak apa-apa. Oke, di sini aja ya. Oke. Bisa KB. Ya. Terus balik sih. Bapak Ibu, sering kita ketahui aturan-aturan yang di kelas maupun di sekolah sering dengan kata-kata negatif. Contohnya dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mencontek meja teman, dilarang mencoret tembok meja tulis kelas, terus dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang kalimat itu kita ganti dulu ke kalimat positifnya dulu. Berarti kalau dilarang membuang sampah sembarangan, kita kalimat positifnya buanglah. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sekarang dimaksud keyakinan itu kalimatnya lebih universal, berarti keseluruhannya umum. Berarti jagalah kebersihan boleh, atau menjaga kebersihan, menjaga kebersihan. Nah, terus ini ada lagi tidak boleh mengejek teman. Nah, tidak boleh mengejek teman. Berarti di situ kalimat positifnya apa? Saling menghormati. Kalau tidak boleh mengejek teman, berarti kita harus apa? Sayang teman ya, sayang teman. Positifnya itu menyayangi teman, menyayangi teman. Oke, ini sudah bagus, positif. Ya, tapi kan menyayangi teman ini kan belum tentu bisa bertimbal dua kali, maksudnya saling dua arah. Makanya di sini kita bisa menggunakan saling biar kelihatan dua arah gitu. Kalau menyayangi teman kan seperti subjek kepada objek. Kalau kita harus saling menghargai. Nah, selain itu kita di sekolah misalnya itu jangan mencoret-coret tembok. Nah, berarti itu masuknya ketertiban gitu. Ya Bu. Kebersihan juga bisa ya. Kebersihan juga bisa masuk menjaga kebersihan juga. Keindahan juga bisa Bapak Ibu. Jadi kalau menjaga kebersihan ini dari segala keindahan, banyak universal. Orang saling menghargai juga tidak saling membuli, tidak saling mengejek, atau kita tidak berantem, ini masuk di sini. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh terkait dari keyakinan kelas. Jadi kata-kata yang kita pakai adalah kata-kata yang bersifat universal. Dan apa? Setelah kita buat nanti, silakan bisa dibuat ke poster, nanti ditempelkan di kelas. Ini adalah salah satu contoh, ya, contoh menjaga kebersihan, menjaga kerukunan warga kelas maupun senantiasa tertib. Hal ini adalah salah satu contoh poster keyakinan kelas. Nah, ada lagi Bapak Ibu kadang misalkan biar anak aktif, biar anak dengan pelajaran semangat, itu bisa menggunakan kata berpartisipasi aktif, ya, atau antusias dalam pembelajaran. Nah, itu adalah terkait dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Sudah memahami dan insya Allah sudah bisa diterapkan di kelas masing-masing ya Ibu. Nah, kita masuk di sesi terakhir, itu ada di segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada
kelompok mereka, maksudnya restitusi itu kayak perubahan, perbaikan gitu loh, tapi dengan hal yang baik. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang akan mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah. Nah, poin intinya di restitusi adalah mencari solusinya, bukan karena siapa yang salah, siapa yang menang, atau siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi di sini mencari solusi dari masalah tersebut, dan kita membantu murid berpikir. Jadi solusi itu jangan sampai dari kita, tapi dari murid. Nah, kita hanya kasih kata-kata pemantik saja. Nah, Bapak Ibu, kita tahu ciri-ciri restitusi di sini bukan sebagai menebus kesalahan, bukan memperbaiki hubungan, maksudnya untuk memperbaiki hubungan adalah tawaran, bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter tindakan dan menguatkan fokus pada solusi. Nah, ini adalah, yang paling penting adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita tahu bahwa kita kalau ada murid yang salah, memang alangkah baiknya dalam kita merestitusi, lebih baik jangan di depan teman-temannya, karena pasti akan membuat malu. Nah, akhirnya setelah itu habis itu agak cenderung bersungut bahasa Tegalnya ya, apa cemberut, ya, kancang-kancang, nah seperti itulah psikologi anak-anak seperti itu. Nah, Bapak Ibu sebagai seorang guru, ketika ada murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan kira-kira kalau ada murid melakukan kesalahan? Tindakan mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, atau yang kelima? Yang paling bagus kira-kira yang mana Bapak Ibu? Tergantung ini ya. Oke Bapak Ibu, jadi kalau seorang guru ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Mengkritik dan mendiamkan. Otomatis yang terakhir nggak mungkin ya Bu. Nanti malah yang si murid itu akan apa? Malah iya. Paling mendiamkannya. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, kalau Anda melakukan tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid merasa menjadi anak yang gagal. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid yang melakukan kesalahan? Nah, respon kita yang pertama adalah apa Bu? Menstabilkan identitas. Nah, di poin ini Bu, menstabilkan identitas itu biasanya dengan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Misalkan gini, kita membuat jiwa mereka itu besar dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan deh. Yang namanya orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi kenapa kamu melakukan hal itu? Kamu seharusnya nggak melakukan hal itu. Contohnya seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini juga tergantung kasusnya. Jadi kita buat besarkan dulu Bapak Ibu semuanya. Setelah mereka itu akan sadar dengan menstabilkan identitasnya sudah sama, sudah sadar, kita validasi tindakan yang salah. Kira-kira tadi kamu tindakannya sudah benar atau salah? Biar murid itu tahu yang menentukan salah atau benarnya. Setelah melakukan validasi tindakan yang salah, terus kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini adalah sepakatan yang telah disepakati di kelas Bapak Ibu. Nah, keyakinan mana yang sudah dilanggar? Misalkan ada anak yang berkelahi, berarti melanggar keyakinan saling menghormati, saling menghargai, itu. Nah, ini poin-poinnya Bapak Ibu bisa melihat di situ untuk terkait dari poin-poin dari menstabilkan identitas, validasi yang salah maupun menanyakan kembali keyakinan. Nah, itu ciri-cirinya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas adalah meyakinkan si anak dengan cara tidak mengkritik. Kalau yang validasi tindakan, menerima anak dengan berbuat salah dan memahami alasannya apa. Terus membimbing dengan pertanyaan seputar keyakinan kelas terkait dari keyakinan kelas tersebut. Nah, itu adalah dari segitiga restitusi dalam hal ini. Kira-kira ada yang bertanya Bapak Ibu terkait dari pemaparan yang sudah saya sampaikan? Monggo. Masih ada waktu 5 menit untuk tanya jawab.
Monggo Bu Lina mau tanya, silakan. Ya, terima kasih Pak Andri. Tadi sudah dipaparkan bagaimana caranya kita untuk menangani anak ya Pak dengan berbagai macam persoalan. Dan saya tanyakan, ketika kita sudah melakukan itu semua, apa yang sudah tadi Pak Andri jelaskan, si anak tetap saja berperilaku seperti itu lagi, ulang terus. Lalu kita sebagai guru harus seperti apa? Baik. Oke, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih tepuk tangan pada Bu Lina. Nah, tadi pertanyaannya, kalau kita sudah melakukan hal yang sudah disarankan di pemaparan tadi, tetapi anak kembali mengulang kembali. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus berarti mengevaluasi, jadi merefleksi. Kemarin kita sudah melakukan restitusi, ternyata anak hanya beberapa saja. Ternyata mengulangi kembali. Nah, kita refleksi. Nah, Bu Rina, kadang kita jangan fokus pada tindakan yang salah, tetapi kita lihat kebutuhan apa, dasarnya ternyata apa. Nah, kita refleksi dari situ. Nah, kita setelah tahu posisi di mana ada kebutuhan yang dasar terpenuhi atau tidak. Kalau memang kurang, muslim melakukan itu biasanya kurang kasih sayang biasanya. Makanya di poin kebutuhan dasar dikasih sayang di sekolah, kita lebih beri perhatian. Nah, biasanya seperti itu. Kalau mereka sudah diberikan perhatian, mereka tetap seperti itu, ya nggak apa-apa, kita tetap melakukan restitusi itu Bapak Ibu. Jadi tidak bosan-bosannya. Jadi biar berarti murid tersebut memang belum sadar, makanya kita sadarkan kembali. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, semuanya sudah memahami semuanya. Mudah-mudahan saya selaku pemapar di sini mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi, dan kami sudah ucapkan terima kasih banyak sekali. Nanti setelah ini ada sesi foto bersama. Mohon nanti Bapak Ibu setelah acara ditutup. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus Trisno. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Agus Trisno kita dapat mengambil hikmahnya dan mengambil pembelajarannya. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Agus Trisno. Semoga berhasil CPP-nya. Untuk yang keempat yaitu penutup, akhir kata saya tutup pada kesempatan hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dipersilakan untuk berfoto.